Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UI Dia. Oke, kita akan bahas pergerakan indeks kita, IHSG kita hari ini seperti apa, dan saya juga akan membahas sekitar 15 belasan saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yang mau join silahkan ya, itu grup Telegram, link ada di deskripsi ya. Hari ini saya memberikan menu buy close. Bentar ya. Menu back close ini. Apa tadi? Langsung cuan ya. MDLN ya. Nanti akan saya sedikit sharekan ininya. Sharekan screenshotnya ya di grup saya. Biar teman-teman di YouTube bisa lihat ya. Dan mungkin akan saya bahas juga indeks kita terlebih dahulu. Baru akan saya bahas beberapa saham. Dan saham-saham yang di request teman-teman grup ya. Ya, indeks kita benar-benar sudah saya bilang, indeks kita ini memang nggak bagus ya. Saya bukannya menakuti kalian ya teman-teman, tapi saya hanya memberikan apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat secara teknikal, memang tidak oke ya. Dari dia rebound seperti ini saja saya sudah bilang dia nggak oke uptrend, tapi uptrendnya dipaksakan ya. Sesuatu uptrend yang dipaksakan akan berakhir dengan penurunan ya, karena memang siklusnya nggak bisa tiba-tiba anjlok seperti ini, tiba-tiba naik dipaksa naik tinggi lagi, itu agak 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 berat memang ya, agak berat. Jadi memang sudah saya perkirakan dia akan turun seperti ini ya, sudah saya perkirakan. Memang saya sudah wait and see. Saya malahan tidak pernah memberikan menu-menu saham LQ45 lagi, nggak ada. Saya nggak, hampir tidak pernah ya, hampir sudah tidak pernah memberikan rekomendasi LQ45 karena dia langsung terdampak sama indeks kita. Jadi saat orang mengatakan IHSG kita anjlok, jadi kita jangan trading dulu. Menurut saya itu nggak sepenuhnya benar ya. Kita nggak trading di IHSG, kita tradingnya di saham ya. Jadi tidak semua saat IHSG dibanting, semua saham dibanting, enggak. Ada peluang. Peluangnya masih banyak ya. Karena kita ada sekitar 600-an mungkin sampai 700 sekarang saham yang bisa kita perdagangkan ya. Jadi kenapa harus tebar fear yang berlebihan ya. Jadi ya udah, kalau memang indeks kita melemah, jangan paksa masuk saham-saham yang langsung terdampak indeks kita. Jangan dipaksa masuk. Kalaupun kita masuk, contohnya kemarin Adro, kita nggak cuan juga. Kemarin kami scalping Adro, itu cuan 2%, ya udah jual saja karena ini saham yang memang biasanya terdampak sama IHSG kita juga ya. Jadi seperti itu, jangan, nggak usah terlalu panik juga, tapi nggak usah terlalu bersemangat banget ya, tetap dijaga psikologisnya, tetap jaga ya. Jadi indeks kita, untuk indeks kita kali ini sudah jebol 6950. Nah, jebol gak sih? Ya jebol ya, closingnya di bawah itu. Ya ya masih ada peluang mantul karena 6.900-nya belum diamblesin ya, masih ada peluang mantul, mungkin akan retest lagi ke 7.000. Bisa saja dia retest ke 6950 sampai 7.000 dulu hari Senin ya. Ya kemungkinan akan retest, kalau dia nggak bisa rebound di atas 7.000, dia akan terjadi penurunan secara berkala untuk indeks kita ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan sedikit share ya. Share sedikit rekomendasi saya hari ini. Ya, tadi pagi saya memberikan ini, saya share-nya di grup. Bentar saya lihat apa ya. Di grup ini ya, di grup rekomendasi ya nih. Saya berikan share WinR ya. Saya tadi berikan tadi pagi jam 9:01 pagi. Karena saham ini juga belum gerak ya. Masih saya suruh buy di 104 ya. Pada saat itu 103 kita juga masih dapat sebenarnya WinR. Karena 104 tebel banget overnya ya. Kita masih, kalau di antri 103 juga dapat. Tapi kan saya rekomendasikan WinR di 104. Jadi maksimal beli di 104 boleh. Dapat di bawah lebih bagus. Dengan catatan dia stop loss di 100 tadi saya infokan. Sahamnya saham edan ya. Kenapa edan? Karena naik turunnya cepat. Ya, naik turunnya cepat, jadi memang saya kategorikan saham gorengan ya, saham edan. Jadi nggak usah terlalu eh jangan terlalu jangan terlalu stop lossnya terlalu jauh. Makanya saya kasih stop lossnya di 100 saja ya. Karena dengan stop loss di 100 kita bisa meminimasi resiko kalau dibanting ya.
Itu gunanya area stop loss ya. WinR saya berikan di 104. Kita lihat hari ini ya. Ini tadi pagi saya berikan ya. Indeks kita juga melemah hampir 2% tadi. Kita lihat cuan nggak? Nah, WinR ya. Kita cek WinR dulu. Ya, naik lumayan ya. Kita beli 104 tadi di sini. 104 ya. Naiknya sampai 115 ya, 115 9% ya. Tapi 5% saya sudah infokan jual saja ya. Udah cuan lumayan kok, indeks kita tertekan hampir 2%, kita masih bisa dapat cuan 5%, yang itu sangat-sangat bersyukur ya. Jangan greedy karena saham ini juga saham tidak uptrend, lagi downtrend ya. Ingat, saham lagi downtrend jangan dipaksa hold. Ya cuan bungkus saja, nggak apa-apa. Dia mau naik terbang lagi itu usaha, nanti kita bisa beli lagi. Tapi kita realisasikan dulu cuannya. Ya jangan dipaksa hold kalau saham downtrend. Kecuali uptrend, itu beda cerita ya. Kecuali uptrend itu beda cerita. Ya. Jadi WinR tadi pagi kita sudah cuan di atas 5% lah. 3%, 5% itu area jualan tadi. Ya kalau lebih bonus saya infokan tadi resistnya di 110 ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang jual di atas itu ya. Dan akhirnya kepentok kan 110-nya untuk WinR. Jadi ya kita sudah cuan ya untuk WinR. Oke, tadi saya juga share ya, saya juga share di grup umum. Nih, grup umum. Menu buy close hari ini ya. Menu buy close hari ini jam 2:20 waktu Indonesia Barat. Saya suruh beli MDLN di 112. 112 ya. Sempat dibawa turun sampai 110 ya. MDLN. Ini saya suruh buy MDLN. Ya, saya juga share di grup ini, grup umum saya pemahaman saham. MDLN di 112. Yang pastinya saya juga share di grup rekomendasi, itu lebih jelas lagi ya. Ini plannya lebih jelas lagi kalau grup rekomendasi ini. MDLN 112 pas turun 110 saya nggak suruh jangan beli, buy saja, buy aja saham uptrend, beli saja, dikasih murah beli saja. Ya kita dapat di 110, 111 itu pasti dapat. Karena 111 sempat jadi overnya tebal banget. Ya pada saat saya share di 112 dia turun sampai 110, saya infokan beli saja ya. Dalam waktu 4 menit nih, jam 2:20 kan. Nah, jam 2:24 itu sempat turun. Ya, sempat turun. Beli saja, itu kesempatan kita ambil dapat harga yang agak bawah. Ya. Ini area beli saya tadi saya infokan 107 sampai 112 maksimal ya. Dan ini area target saya. Jebol 113, targetnya 115, 124 ya. 115 langsung tercapai hari ini, kita cuan lebih dari 3%. Ya, kita cuan lebih dari 3% langsung. Ya, ini ada plan yang saya berikan di grup rekomendasi ya. Ini saya berikan di grup rekomendasi. Seperti ini kita langsung cuan dalam hitungan tidak sampai 1 jam. Saya share jam 2:20 waktu Indonesia Barat. Closing hari ini jam 3. MDLN closing di 115 dan itu jadi bid. Kita bisa jual sebenarnya. Kalau mau greedy ya silakan dikawal di modal masing-masing. Intinya jual dulu 50%, 50% silakan dikawal. Itu baru namanya greedy yang berkonsep ya. Jangan greedy tapi nggak tahu nih greedy-nya di mana. Jangan seperti itu ya. Oke ya, jadi kita saat IHSG melemah, kita masih bisa cuan ya. Puji Tuhan lah ya, semua berkat berkat kehendak Tuhan juga ya. Kalau Tuhan izinkan pasti akan cuan. Jadi nggak usah terlalu panik juga. Kalau saat IHSG melemah, kita bisa cari saham-saham yang lain yang lebih naik ya. Oke, lanjut ke WinR ya. Bentar tadi apa? Ya, tadi menu buy close-nya saya bahas dulu sedikit MDLN ya. Biar teman-teman nggak. Oke, tadi saya belikan MDLN ya. Sudah saya bahas juga di 112 ya. 112 ya. Kalau Anda beli 112 saja, Anda sudah cuan lebih dari 2% ya. 2% lebih, 2,5% dapatlah. Kalau Anda beli di 111 ya 3%. Ya lumayan. Apakah masih bisa naik? Masih bisa lanjut ini. Masih bisa lanjut ya. Kawal saja di modal Anda kalau memang mau. Masih ada potensi tadi yang saya bilangkan ke 124 ya.
masih ada potensi ke 124 karena itu resisten cukup kuat. Apakah bisa tersentuh? Saya nggak tahu, tapi kemungkinan masih bisa naik lagi MDLN-nya ya. Karena secara teknikal ini mengatakan dia lagi uptrend dan rebound dari support uptrend dia. Jadi masih layak untuk di hold sebenarnya. Tidak harus dijual semua. Ya 50% wajib dijual kalau saya trading, dan 50%-nya kawal saja di modal masing-masing ataupun area kerugian yang bisa teman-teman tanggung saja ya. Seperti itu. Ya kalau tanya support uptrend dia ya di 10106 itu support uptrend dia. Itu support uptrend dia di 106. Ya untuk MDLN masih bisa lanjut, semoga bisa break di 124-nya ataupun yang nyentuh-nyentuh lah di 120-nya, semoga seperti itu. Karena kita sudah cuan juga ya untuk MDLN. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request ya teman-teman. Pertama BBYB. BBYB downtrend ya, downtrend. Saya belum dulu, saya belum suka dulu, belum masuk dulu karena ini belum 1100 lah itu support dia, resisten ada di 1200 lah ya. Mungkin akan begitu-begitu saja gerakannya dulu. Masih downtrend ya, masih kurang oke. Lanjut ke Timas. Timas juga masih agak-agak di persimpangan bawah sebenarnya, belum downtrend. Ya karena masih ada support yang cukup kuat di 2400, masih bisa ditahan. Mungkin akan retest dulu ya. Mungkin ada resisten di 2600 sampai 2700 ya. Itu ada resisten cukup kuat. Mungkin dia akan sideways dulu di area-area persimpangan untuk sekarang Timasnya. Posisinya lagi di persimpangan, jelas. Lanjut ke ERA. ERA juga lagi di persimpangan ya, lagi di persimpangan. Hati-hati kalau sampai jebol 490-nya kemungkinan bisa downtrend, tapi kalau masih bertahan ya masih bisa lah. Paling tidak jangan sampai jebol 480-nya lah. Kalau sampai jebol 480-nya itu bisa konfirmasi downtrend ya untuk ERA. Supportnya di 480, 490 untuk sekarang, resisten ada di 500 sampai 510 untuk sekarang. Dia posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke Esta. Oh, Esta ini kita ya Esta ya. Kita kena prank ini, kurang ajar. Esta kemarin saya infokan suruh beli buy close ya. Esta ini ya. Saya suruh beli buy close itu. Ya paginya nggak dinaikin. Di ARB ini ya udah saya infokan teman-teman jebol 1150 lepas dulu. Ya, jebol 1150 lepas dulu karena takutnya nih nanti kejadian begini, ARB sampai 3 kali ya, itu kan lumayan. Ya, rupanya kita lepas di 1150, kita cut loss nggak sampai 2% sih ya. Nggak sampai 2%. Ya dia sempat ARB tuh dikunci, tiba-tiba dia langsung arahin saham ini. Ya saya sempat infoin juga sih di grup diskusi, saya bilang kalau Estanya balik kuning, saya mau masuk. Ya, kalau Estanya balik kuning, saya mau masuk. Pas teman-teman infoin itu kan sempat hijau tuh, ya udah saya hata. Walaupun saya tidak sempat infoin lagi ya, konfirmasi lagi ke teman-teman rekomendasi karena ini sahamnya geraknya liar banget ya. Jadi saya nggak berani suruh buy lagi. Kenapa? Nanti dibanting lagi ya, pusing lagi ya. Jadi saya masuk sendiri tadi ya, saya bungkus saja cuan. Ya cuan berapa persen saya bungkus. Saya nggak jual sampai arah ya. Saya nggak jual sampai arah. Apakah masih oke? Saran saya ya masih oke, masih oke. 1.500 lah. Mungkin itu resisten cukup kuat. Kalau jebol 1.400-nya saran saya lebih baik dilepas saja. Ya takutnya bisa kejadian di ARB, yaitu saya takutnya. Karena ini sahamnya saham yang cukup kejam ya, gerakannya cukup kejam ya untuk Esta. Kalau ditanya uptrend, ini sangat uptrend ya untuk Esta. Oke, lanjut ke Adi. Adi dibilang jelek, belum jelek banget ya, masih bertahan di 700-nya, masih oke lah, masih bisa tes ke 750-nya ya. Posisinya lagi di persimpangan, belum downtrend, tapi belum konfirmasi uptrend juga untuk Adi. MDLN saya udah bahas. Lanjut ke kios. Kios
jelas agak downtrend ya, agak downtrend, ada kurang oke lah ya. Hati-hati jebol. Bentar, saya lihat. Ini agak kurang oke sih ya gerakannya, ini hati-hati saja. Ini pas-pas lagi di persimpangan sih, 290 itu support dia sekarang. 290, 286 itu area support. Kalau sampai jebol, takutnya dia turun lagi ke 280. Posisinya agak-agak kurang oke sih, walaupun belum konfirmasi downtrend ya. Selama bertahan di 280 dia belum konfirmasi downtrend. Masih ada kemungkinan di retest lagi ke 300 sampai 310. Ya, sekarang posisinya lebih ke persimpangan untuk kios. Ya. Lanjut ke Goto. Goto sudah mulai menukik turun ya. Wajar dia turun dulu lah. Ya, karena IHSG juga lagi turun. Ya, kemungkinan dia akan retest ke 340. Kalau 340-nya jebol, hati-hati ya, bisa turun sampai ke 300-nya. Tapi kalau masih mantul di 340, 350, ada potensi balik lagi naik ke 380 sampai 400. Ya, untuk Goto. Posisinya sekarang masih uptrend, tapi arahnya agak turun sekarang ya. Arahnya kepalanya ini agak turun sekarang. Ya, untuk Goto ya. Jadi, ya batasi resiko saja di 340-nya. Harum. Oh, jelas downtrend ya, jelas downtrend. Tapi ini sudah harga-harga parit sebenarnya ya. Kalau dia bertahan di 1.700, menarik, dia bisa mantul lagi di 1.800 sampai 1.860. Ya, posisinya jelas lagi downtrend untuk Harum. Lanjut ke BP. Jadi kalau jebol 1.700 itu agak-agak berbahaya sih ya. Tapi kalau masih bertahan ya mungkin dia akan mantul-mantul tadi yang saya sebutkan ke 1.800 sampai 1.860 untuk Harumnya tadi ya. Lanjut ke BP. BP uptrend ya. Uptrend. Dibilang gorengan ya, ini agak ya semi-semi gorengan lah. Enggak gorengan-gorengan banget, tapi ya semi-semi gorengan lah. Support sekarang 138, 140. Resisten ada di 152, 156. Ya, posisinya jelas sangat uptrend untuk BP. Lanjut ke TLKM. TLKM juga saham yang langsung terdampak sama indeks kita ya. Tapi masih bisa rebound. Posisinya lagi di persimpangan. Support di 4.000. Resisten ada di 4150 ya sampai 4.200 dulu untuk sekarang. Lanjut ke ASLC. Nah, ASLC jelas lagi sideways di bawah ya sekarang, lagi sideways di bawah. Ya, dia masih mantul 150-nya masih oke lah ya. Saya kemarin sudah juga sempat bahas ASLC ya. 150-nya support cukup kuat, kalau masih bertanya dia mantul-mantul saja ke 160, 162 begitu aja gitu. Ya. Posisinya lagi sideways di bawah, kurang oke, agak beresiko sih sebenarnya. Lanjut ke, tapi untuk harga sekarang sebenarnya termasuk harga yang cukup murah sih ya. Selama di 150-nya kuat. Mungkin dia kalau mau copet ya mungkin arahnya ke 160, 162 begitu aja sih biasanya. Lanjut ke WiFi. WiFi lagi sideways ya. Agak kurang oke sih arahnya agak turun ya. Dia sideways ya. Untuk sekarang posisinya sideways dengan support kuat 300. Resisten ada di, bentar saya lihat dulu, 314 sampai 320 lah. Ya untuk WiFi 320, 324 itu salah satu resisten cukup kuat untuk WiFi. Ya support paling kuat dia di, bentar saya lihat dulu, 296, 300 ya. Kalau jebol lagi itu bisa konfirmasi turun lagi untuk WiFi. Lanjut ke NICL. NICL dibilang jelek belum ya, masih di area atas sebenarnya ya. Dengan catatan dia 100 tidak boleh jebol, kalau masih bertahan dia ada resisten terdekat 106 sampai 110 ya untuk sekarang NICL-nya. Masih uptrend lah. Lanjut ke PNBS. PNBS. PNBS juga masih oke, sebenarnya masih di atas sebenarnya karena masih bertahan di atas 82, 80 sebenarnya masih sangat uptrend.
resisten di 86 sampai 90. Ya, untuk PNBS sebenarnya masih oke lah selama tidak jebol 80-nya saja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Happy weekend teman-teman. Semoga segala aktivitas kita dilancarkan, diberkati oleh Tuhan, dan kesehatan yang selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.